Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samii'il alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah di dalam bulan Ramadan. Karena tidak semua di antara kita diberikan keistimewaan untuk beribadah di bulan Ramadan. Kita mundur 1 tahun yang lalu, ada sekitar 2 orang saudara kita yang sering jamaah di sini tahun lalu, dan sekarang sudah tidak lagi ya. Padahal kita tahu beliau adalah orang yang aktif di dalam kegiatan sholat berjamaah. Mudah-mudahan hal ini menjadi kesadaran bagi kita bahwa ketika kita mampu menghadirkan makna ya, menghadirkan hikmah, kenapa Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah Ramadan di tahun ini, maka munculkanlah kesadaran bahwasannya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Bahwasannya Allah masih memperbaiki kita untuk bertobat, ya, memohon ampun. Karena di dalam bulan Ramadan ini Allah mengobral ampunannya, mengobral pahalanya. Ya. Oleh karena itu marilah kita maksimalkan ibadah kita dalam kegiatan dalam bulan Ramadan. Baiklah ma'asyiral muslimin, sebagai pembukaan saya akan menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu sebuah doa. Jadi Rasulullah itu mengajarkan kita sebuah doa agar kita ini mendapatkan cintanya Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqaribuni ila hubbika. Ya Allah, aku memohon cintamu. Aku juga memohon cinta orang-orang yang mencintaimu. Dan aku memohon dapat mengamalkan amalan-amalan yang paling engkau cintai, sehingga dengan menjalankan amalan itu aku mendapatkan cintamu. Jadi di sini Rasulullah itu mengajarkan kita tentang 3 permintaan. Pertama, kita memohon cintanya Allah. Kemudian kita memohon cintanya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kemudian kita memohon kepada Allah agar dapat melaksanakan amalan yang dicintai oleh Allah, dengan harapan kalau kita mampu melaksanakan amalan yang dicintai oleh Allah itu, kita mendapatkan cintanya Allah. Jadi ternyata ma'asyiral muslimin, ada amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Makanya Imam Ibnu Qudamah, salah seorang ulama besar, merangkum ada 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dan kalau kita ini mampu melaksanakan 3 amal itu, pertama kita mendapatkan cintanya Allah ya. Kedua, pahala itu nanti langsung akan diberikan oleh Allah. Biasanya nanti kalau manusia dalam hari pengadilan akhirat itu, kalau mendapatkan pahala, setoran pahala, balasan pahala, itu melalui perantara malaikat. Nah, khusus 3 amalan ini, pahalanya itu langsung diberikan oleh Allah kepada kita. Dan yang ketiga, keistimewaan dari amalan yang dicintai oleh Allah adalah amal itu bi ghairi hisab, tidak mampu ditimbang dengan timbangan biasa. Jadi kalau kita ini punya berat badan, seperti saya ini berat badannya kurang lebih 100 kilo. Kalau mungkin panjenengan ada yang 70 kilo, ada yang 60 kilo, bahkan ada yang
Jenengan tahu anak dari Karawang Jawa Barat yang SD sempat viral, namanya Arya, itu berat badannya di atas 120 kilo, gemuk sekali. Nah, kenapa kok bisa menimbang? Karena ada levelnya. Timbangan itu kan ada levelnya. Kalau timbangan sampai 1 ton itu namanya timbangan yang pakai timbel itu ya. Kalau timbangan itu beratnya maksimal 150 kg itu ada lagi. Kalau timbangan yang dibuat ngukur bahan-bahan makanan pokok seperti tepung, terigu, beras itu pakai timbangan yang kapasitasnya kecil. Nah, semua amal itu beratnya beda-beda tapi bisa ditimbang. Nah, bagi 3 amal ini nanti Allah akan membuat sebuah timbangan amal yang namanya mizan. Jadi kalau ditimbang itu timbangan biasa di akhirat nanti itu tidak mampu menimbangnya. Sehingga akhirnya apa? Dikatakan 3 amal yang dicintai oleh Allah ini mempunyai amalan balasan pahala yang tanpa batas. Baik, untuk mempersingkat waktu, 3 amalan itu apa? Oleh Imam Ibn Qudamah disebutkan yang pertama, amal yang dicintai oleh Allah itu adalah memaafkan orang yang telah zalim kepada kita. Memaafkan itu perkara yang sulit. Sering kita mengatakan aku memaafkanmu, tetapi dalam hati kita tidak pernah lupa ya dengan kesalahanmu. Bahkan masih ada nyimpan dendam. Kebetulan saya ini dulu pernah diberikan kesempatan oleh Allah di bangku kuliah itu belajar ilmu kejiwaan. Sulit sekali secara manusiawi orang itu mampu melupakan dendam, Pak. Bisa jadi lesannya itu mengatakan memaafkan, tapi di dalam hatinya itu masih ada kejengkelan. Kadang-kadang misalnya kita melewati suatu lokasi, terus kita pernah berpapasan dengan orang yang zalim dengan kita, hati kita langsung deg, wong iki biyen tahu gitu. Tapi lesan kita memaafkan. Nah, yang dimaksud oleh Allah itu kalau kita memaafkan, maka namanya dendam, kesumat dalam hati kita itu sudah hilang sama sekali. Tidak ada kebencian di dalamnya. Walaupun secara manusiawi, manusia normal itu kalau memaafkan, di dalam hatinya itu masih ada kebencian. Nah, contoh terbaik ini adalah Rasulullah Muhammad SAW. Beliau mampu menghilangkan dendam, termasuk kepada orang-orang yang pernah menzaliminya. Kalau jenengan baca kisahnya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh gembong munafik, itu orang munafik yang disebut sebagai gembongnya, jadi dengkotnya orang munafik. Berbagai macam perilaku, ucapan ya, dari Abdullah bin Ubay bin Salul itu sampai puncaknya ketika di akhir sebuah peperangan Rasulullah itu difitnah ya, istrinya yang bernama Aisyah diisukan selingkuh. Sampai gempar, bahkan sampai Rasulullah ini sempat gak rukun sama istrinya selama 1 bulan. Sehingga akhirnya Allah menurunkan surat An-Nisa ayat mulai 21 sampai 27. Jangan baca sendiri. Pokoknya banyak sekali lah perbuatan, baik itu ucapan atau perilaku dari Abdullah bin Ubay bin Salul yang begitu menyakitkan hati. Tetapi inilah baiknya akhlak Rasulullah yang memaafkan. Suatu ketika putranya Abdullah bin Ubay bin Salul datang, "Ya Rasulullah, bapakku telah meninggal. Aku minta tolong ya. Kami ini dalam keadaan miskin, tidak punya kain kafan." Akhirnya diberi kain kafan. Akhirnya Rasulullah berangkat ke rumahnya Abdullah bin Ubay bin Salul untuk apa? Mengkafani, memandikan dan menguburkan jenazahnya. Umar bin Khattab mencegah, "Ya Rasulullah, bukankah Allah sudah melarang kita ini mensolatkan? Bukankah ini Allah sudah melarang untuk mendoakan orang-orang munafik?" Bayangkan Umar bin Khattab itu seorang sahabat utama. Ada 33 ayat yang diturunkan oleh Allah yang berkaitan dengan perkataan atau komentar Umar bin Khattab. Salah satunya tentang munafik. Maka akhirnya Allah menurunkan mulai ayat surat At-Taubah, mulai dari ayat 82 sampai 86. Sampai puncaknya Rasulullah ketika akan mendoakan Abdullah bin Ubay bin Salul, lalu diturunkanlah ayat
di mana yang memerintahkan agar kita ini tidak mendoakan mereka. Rasulullah memandang Abdullah bin Ubay bin Salul itu walaupun dia hatinya munafik tapi zahirnya KTP-nya Islam. Bayangkan Pak. Nah, inilah salah satu hikmah kenapa beliau ini mempunyai keluasan hati, kelapangan hati, karena Rasulullah mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma inni as'aluka salamatus sadr. Ya Allah, aku memohon kepadamu berilah kelapangan hati kami. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, di dalam surat Asy-Syura surat ke-42 di ayat yang ke-40 Allah mengatakan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Barang siapa yang mau memaafkan ya dan berbuat baik terhadap orang-orang yang telah zalim kepada dirinya, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan nanti di akhirat itu Allah melalui perantara malaikat memerintahkan malaikat untuk berseru, man ajru ilallah. Siapa di antara kalian hai manusia nanti yang pahalanya langsung diberikan oleh Allah. Lalu dikumpulkanlah manusia di sebuah padang pada tempat yang khusus. Di situ Allah memberikan balasannya langsung. Makanya saking istimewanya tiga amalan ini, yaitu memaafkan, ada satu pintu di antara 8 pintu surga, yaitu pintu memaafkan. Kemudian poin yang kedua, amal yang dicintai oleh Allah dan mempunyai balasan pahala yang begitu besar, ya. Maka yang kedua adalah sabar. Jadi amalan sabar ini seperti itu tadi, di dalam pintu surga ada 8 pintu, salah satunya juga ada pintu sabar. Yang membedakan Nabi Ulul Asmi ya, dengan Nabi dan Rasul yang lain itu adalah ujian kesabarannya. Jadi para Nabi dan Rasul itu bisa diberi gelar Ulul Asmi, ada 5 orang Nabi, ya karena ujian kesabarannya. Makanya Allah mengatakan di dalam surat Az-Zumar ayat ke-10, surat ke-39, innama yuwafas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya bighairi hisab, tanpa batas. Makanya orang yang dicintai oleh Allah itu adalah orang yang sabar. Cuma masalahnya kita itu menganggap sabar kita itu sudah maksimal, yaitu sabar ketika mendapatkan ujian dan musibah. Karena apa? Para ulama itu membagi sabar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, sabar ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu sabar ketika menjauhi larangan-larangan Allah. Sedangkan yang ketiga, tingkatan yang paling rendah dari sabar itu adalah ketika kita bersabar atas ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan, loh kenapa kita yang merasa sabar itu atas ujian dan musibah itu sudah merasa kesabaran yang paling tinggi, tapi kok para ulama mengatakan itu kok tingkat kesabaran yang paling rendah? Para ulama memberikan pilihan. Kenapa menghadapi ujian dan musibah itu kok tingkatan sabar yang paling rendah? Para ulama menjelaskan, karena kalau kita mendapatkan ujian dan musibah, tidak ada lain pilihan bagi kita. Kita tidak diberikan pilihan di situ, kecuali bersabar. Tetapi pada tingkatan sabar yang pertama dan kedua, kita diberikan pilihan. Seperti yang pertama, tingkatan yang pertama dari sabar adalah bersabar dalam menjaga ketaatan. Ya seperti pagi ini di waktu subuh, kita punya pilihan, habis sahur tidur lagi, ya, atau mungkin berangkat ke masjid. Ya, karena kita diberikan akal, diberikan pilihan di situ. Kalau kita menetapkan pilihan kita dalam istiqomah dalam ketaatan, maka Allah memberikan pahala kesabaran yang levelnya paling tinggi. Dan ini kalau dikembangkan dalam aspek kehidupan, wah sungguh luar biasa. Belum tentu kita bisa sholat subuh berjamaah menerjang dinginnya pagi, tapi ketika di waktu jam kantor
kita membubuhkan tanda tangan di situ, mungkin di situ ada markup anggaran atau mungkin tindakan korupsi dan sebagainya. Kalau kita tidak istiqomah, bisa saja yang dimaksud menjaga ketaatan kepada Allah dalam setiap keadaan. Tidak hanya masalah ibadah, bisa juga karena mungkin tanda tangan kita ini juga berpengaruh. Kemudian tingkat sabar yang kedua adalah menjaga diri agar menjauhi larangan-larangan Allah. Ini juga pilihan. Kita mau pilih taat atau pilih maksiat. Makanya orang-orang yang diberikan kekuatan kesabaran ini diberikan oleh Allah keistimewaan, salah satunya adalah diberikan pahala yang tanpa batas dengan kesabarannya dan dimasukkan dalam pintu sabar. Makanya nanti ketika manusia dikumpulkan oleh Allah berombongan masuk ke dalam pintu surga, dan surga, penjaga malaikat surga itu mengatakan salamun alaikum bima sabartum, selamat kalian bisa masuk surga karena kesabaran kalian. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ibnu Qudamah, amal yang dicintai oleh Allah dan amalan itu mempunyai pahala yang tanpa batas, dan pahala itu akan diberikan langsung oleh Allah kepada kita, yaitu puasa di bulan Ramadan. Jadi puasa di bulan Ramadan itu termasuk amalan yang dicintai oleh Allah. Karena dicintai oleh Allah, maka pahalanya sampai sekarang dirahasiakan oleh Allah, dan pahalanya tanpa batas. Kalau tadi 2 poin pertama tadi dalilnya didapatkan dari 2 ayat Al-Quran, maka ini dalilnya dari hadis qudsi, hadisnya sahih. Wasaumu li wa ana jazibi, sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Allah mengatakan puasa ini untukku dan aku yang akan membalasnya. Kalau kita sholat, ya, kita mengharapkan pahala dari sholat itu adalah agar manfaat sholat itu kembali kepada diri kita. Kalau kita bersedekah, pasti manfaatnya ingin kembali kepada diri kita. Mungkin dengan sedekah ini kita diberikan kelancaran rezeki, mungkin dengan sedekah ini kita diberikan dihindarkan dari musibah, disembuhkan dari sakit. Terus kemudian amalan-amalan yang lainnya, kalau kita berzikir mungkin bisa menghadirkan hati yang tenang. Tetapi Allah mengatakan wasaumuli wa ana azizibi, puasa ini untukku, ya, puasa ini untukku dan aku yang akan membalasnya. Makanya bisa dibuktikan, Pak, kalau kita pas di rumah sendirian, tidak ada siapapun, di atas lemari, di meja makan, di lemari banyak kue, banyak jajanan yang tersimpan. Kemudian di atas meja makan juga ada banyak makanan, minuman, di kulkas juga ada minuman yang segar. Terus kita di rumah sendirian, kita merasa berada di dalam pengawasan Allah, kita tidak akan pernah membatalkan puasa. Karena apa? Kita merasa diawasi oleh Allah. Makanya ma'asyiral muslimin, Allah merahasiakan pahala puasa. Allah mengatakan puasa ini untukku, maka aku yang membalasnya. Makanya kalau kita membaca hadis tentang sholat berjamaah, kalau sholat duhur dan asar itu menurut riwayat dapat balasan pahala 25 derajat. Kalau sholat maghrib, isya, subuh, balasan pahalanya 27 derajat. Kalau misalnya saat ini kita sholat subuh, lalu kita duduk diam sampai datang masuk duha, lalu kemudian kita sholat isyraq atau shorak di awal waktu duha, maka Rasulullah mengatakan balasannya bagaikan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Rasul mengatakan tamah, sempurna. Sempurnanya itu seperti melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kalau misalnya kita ini bersedekah, ya, disebutkan dalam Al-Quran itu bisa dilipat gandakan 10 kali, 100 kali, bahkan sampai 700 kali. Kalau kita sholat duha, ya, sudah disebutkan pahalanya. Semuanya disebutkan pahalanya dengan jelas. Tapi khusus puasa, kita belum pernah membaca sebuah riwayat yang menyebutkan berapa pahala dari puasa itu.
Tidak ada keterangan apapun dari hadis maupun dari Al-Quran tentang balasan puasa. Balasan puasa ini kata Allah, aku yang akan membalasnya. Tidak disebutkan keterangan pahala puasa itu berapa, tetapi Allah mengatakan aku yang akan membalasnya. Artinya apa? Allah yang akan memberikan langsung pahala puasa itu. Para ulama akhirnya memberikan penafsiran begini. Kalau pahala itu dirahasiakan oleh Allah, pahalanya dapat berapa dirahasiakan, menunjukkan bahwa amalan itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita hanya diberikan bocoran, Pak. Amal ibadah selama di bulan Ramadan dilipat gandakan, amalan-amalan sunnah dilipat gandakan mendekati amalan wajib, ya. Kemudian Allah mengobrol janji pahala sampai mengekang setan, ya, membelenggu setan, menutup pintu neraka, membuka pintu surga, ya. Tetapi kita tidak sebutkan pahala puasa itu berapa. Makanya untuk memberikan sebuah ilustrasi supaya kita lebih paham, ini ada sebuah kisah. Ada dua orang dari Yaman yang bermigrasi pindah kependudukan ke Madinah. Dua orang ini bersahabat, runtang-runtung kemanapun mereka ini berdua, sampai sahabat yang bernama Tolha itu ngamati. Hingga akhirnya suatu saat datanglah mobilisasi atau pengumuman perang dari Rasulullah. Akhirnya salah satu dari mereka ikut berperang. Dan laki-laki yang pertama ini syahid, meninggal di jalan Allah dalam peperangan itu. Lalu kemudian laki-laki yang kedua meninggal 1 tahun berikutnya di atas tempat tidurnya karena sakit. Lalu kemudian Tolha ini mimpi, dipertemukanlah di akhirat itu oleh Allah dua orang sahabat ini. Lalu ternyata yang bikin dia heran, laki-laki yang kedua yang meninggal di atas tempat tidurnya karena sakit kok lebih duluan masuk surga dengan membawa pahala yang begitu besar. Sedangkan laki-laki pertama yang meninggal jihad fisabilillah masuk surganya belakangan dan hanya mendapatkan beberapa pahala yang lebih sedikit dibanding temannya. Begitu bangun dari tempat tidurnya, dia langsung datang ke hadapan Rasulullah dan bertanya, menceritakan mimpinya. Akhirnya Rasul mengatakan gini, laki-laki yang pertama meninggal di medan jihad, ya. Lalu 1 tahun berikutnya laki-laki yang kedua meninggal di atas tempat tidurnya. Kenapa kok dia mendapatkan pahala yang lebih besar? Rasul mengatakan karena laki-laki yang kedua ini sempat merasakan ibadah di bulan Ramadan. Dan kamu tahu kan, kata Rasulullah, ibadah di bulan Ramadan itu Allah lipat gandakan pahalanya. Dilipat gandakan. Yang sunnah mendekati wajib, yang wajib dilipat gandakan lagi. Sehingga walaupun dia menjaga rutinitas ibadah di dalam bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan Allah mengobrol pahalanya, maka tentunya dia mampu mendapatkan pahala yang begitu besar. Ini contoh bahwa pahala ibadah puasa khususnya disembunyikan, dirahasiakan oleh Allah karena begitu istimewa. Dan Allah mengatakan wa anna ajizibih, dan aku yang akan langsung memberikan pahala ini kepada orang-orang yang melaksanakannya. Maka dalam kembali kepada hadis Imam Ahmad di depan tadi, Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita untuk mendapatkan cintanya Allah, maka kita ini melaksanakan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Yaitu yang pertama dengan senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian yang kedua yaitu senantiasa bersabar. Dan yang ketiga dengan menjalankan ibadah puasa. Maka kalau kita ini ingin disebut sebagai hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, maka jalankanlah amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Dan amalan yang dicintai oleh Allah mempunyai keistimewaan. Yang pertama, pahalanya tanpa batas. Kemudian yang kedua, pemberian pahala langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita akan dijadikan hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin yang singkat, mudah-mudahan memberikan manfaat
bisa memberikan kita semangat dalam menjalankan ketaatan kita di hadapan Allah ketika menjalankan ibadah Ramadan. Maka yakinilah ketika kita ini masih diberikan kesempatan ibadah di bulan Ramadan, maka yakinilah, munculkanlah hikmah bahwasannya kita ini termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, dalam kesempatan ini mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.